Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang hansip yang tak pernah bisa meninggalkan pos rondanya? Di sebuah desa kecil, ada kisah yang tak terungkapkan tentang seorang penjaga yang mati, namun terus hadir di sana, di pos ronda. Apa yang terjadi di malam-malam sunyi itu? Dan mengapa hingga sekarang banyak yang merasa terjaga oleh sesuatu yang tak tampak? Ini adalah kisah nyata yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Jangan sentuh tombol apapun, karena kisah ini baru saja dimulai. Desa Karangrejo adalah sebuah desa yang tampak damai dan tenang, terletak di ujung kota yang jarang dilewati oleh orang luar. Semua orang mengenal satu sama lain dan tidak banyak yang perlu dikhawatirkan di sini. Keseharian warga berjalan seperti biasa, dan malam hari diwarnai dengan suara alam yang menenangkan, ditambah suara jangkrik dan hembusan angin yang mengalir di antara pepohonan besar yang mengelilingi desa. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu mencurigakan, pos ronda desa. Pos ronda, tempat di mana para hansip berjaga untuk menjaga keamanan desa, menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian yang tak pernah terungkapkan. Banyak orang menganggap pos ronda itu sebagai tempat yang sepi dan tanpa kehidupan. Namun kenyataannya ada yang lebih dari sekadar kenyamanan di sana. Pos ronda ini mulai menjadi perhatian setelah kejadian tragis yang menimpa seorang hansip bernama Pak Amir. Pak Amir adalah sosok yang selalu ada di pos ronda. Ia dikenal sebagai seorang yang disiplin dan penuh tanggung jawab, bahkan seringkali menjadi contoh bagi hansip-hansip lain. Pak Amir sering berjaga sepanjang malam, memastikan bahwa desa tetap aman dari segala ancaman. Tak ada yang tahu persis bagaimana ia menjalani hidupnya, namun satu hal yang pasti, ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai penjaga keamanan desa. Hari-hari Pak Amir selalu berlalu dengan tenang, namun tak ada yang menyangka bahwa suatu malam yang biasa akan mengubah segalanya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, seorang warga yang kebetulan melintas dekat pos ronda merasa ada yang aneh. Angin malam terasa sangat dingin dan suasana yang biasanya tenang, malam itu seperti penuh dengan ketegangan. Saat ia melintasi pos ronda, ia mendengar suara langkah kaki berat disusul dengan bisikan yang samar. Langkah kaki itu seperti datang dari dalam pos, namun saat warga tersebut berusaha melihat ke dalam, semuanya tampak kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya sepi yang menyelimuti. Keanehan itu berlanjut beberapa hari setelahnya. Pak Amir yang selalu terlihat berjaga di pos ronda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihatnya terakhir kali pada malam sebelumnya, berdiri tegak di depan pos, seperti sedang menatap sesuatu yang tak terlihat. Namun, saat mereka mendekat, Pak Amir sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, ia ditemukan tergeletak di pos ronda dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terjatuh dari kursinya dengan ekspresi wajah yang penuh ketegangan, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Kematian Pak Amir segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Beberapa orang merasa ada yang tidak beres karena kondisi tubuh Pak Amir menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Tak ada luka luar, namun wajahnya menunjukkan tanda ketakutan yang mendalam. Para tetua desa berpendapat bahwa Pak Amir mungkin telah meninggal karena serangan jantung atau kelelahan, mengingat usianya yang sudah cukup tua dan pekerjaan berat yang ia lakukan setiap malam. Namun, ada beberapa orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Seminggu setelah kematian Pak Amir, warga desa mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar pos ronda.
Beberapa orang yang berani lewat pada malam hari mulai mendengar suara langkah kaki, meskipun tidak ada seorang pun yang berjaga di pos ronda. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di dalam pos, seperti seseorang yang sedang berdiri tegak dengan seragam hansip. Namun, saat mereka mendekat untuk memastikan, bayangan itu hilang dalam sekejap. Suasana desa yang sebelumnya damai kini berubah menjadi tegang. Banyak yang mulai merasa takut untuk melewati pos ronda pada malam hari, apalagi dengan kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Salah satu warga yang merasa penasaran, Budi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota, memutuskan untuk tidur di pos ronda pada suatu malam, ingin membuktikan apakah ada yang benar-benar terjadi di sana. Ia membawa sebuah kamera kecil dan bertekad untuk menangkap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Malam itu, Budi duduk di kursi penjaga pos ronda, menatap malam yang gelap dan sunyi. Tak ada yang mencurigakan pada awalnya, hanya suara angin yang bersenandung lembut. Namun, saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Budi mulai merasa gelisah. Suasana sepi itu terasa semakin tebal, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat semakin mendekat. Budi menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Langkah itu terus terdengar, sampai akhirnya ia merasa ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan ketakutan yang mulai merayap, Budi menoleh kembali dan kehadiran itu nyata. Sosok seorang pria berpakaian hansip, lengkap dengan seragam yang dikenakan Pak Amir, berdiri tegak di depannya. Namun, wajah sosok itu tidak terlihat jelas. Hanya tampak bayangan hitam yang mengelilinginya, membuat Budi tak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu diam saja, tidak bergerak sedikit pun. Budi, yang hampir tak bisa bergerak karena ketakutan, berusaha mengangkat kamera untuk merekam sosok tersebut. Namun, seketika itu juga, sosok hansip itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang kembali menyelimuti pos ronda. Budi segera berlari keluar, terburu-buru, dan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam itu, ia telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Keesokan harinya, Budi menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Semua orang merasa takut, namun tak ada yang berani untuk menyelidikinya lebih lanjut. Desas-desus tentang arwah Pak Amir yang tidak tenang mulai berkembang. Beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa arwah Pak Amir masih menjaga pos ronda, meskipun tubuhnya sudah tiada. Mereka mengatakan, setiap malam arwahnya tetap berjaga di sana, memastikan bahwa tak ada yang mengganggu keamanan desa. Namun, meskipun semua orang mulai merasakan keanehan, tak ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar arwah Pak Amir ataukah hanya bayangan ketakutan yang diciptakan oleh pikiran mereka sendiri. Yang pasti, sejak malam itu, pos ronda tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dan siapapun yang berani melintasi dekat sana pasti akan merasakan adanya sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Keamanan desa mungkin sudah terjaga, namun tidak ada yang bisa menjamin keamanan jiwa mereka jika berhadapan dengan sesuatu yang tak tampak. Malam pertama setelah kejadian yang dialami Budi, suasana di desa Karangrejo menjadi semakin mencekam. Warga yang sebelumnya terbiasa berjalan melewati pos ronda tanpa rasa takut, kini mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali melintas di dekat pos ronda, mereka merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam pos, seperti ada seseorang yang sedang berjaga. Namun, yang paling mencurigakan
adalah satu peristiwa yang dialami oleh seorang wanita bernama Siti. Siti adalah seorang ibu muda yang biasa melewati pos ronda untuk mengantarkan makan malam kepada suaminya yang bekerja di sawah. Pada malam itu, seperti biasa, Siti berjalan melewati pos ronda. Namun saat dia mendekat, dia merasa ada yang berbeda. Suara angin yang biasa berhembus kencang tiba-tiba terhenti. Semua terasa begitu sunyi, namun ada yang membuatnya merasa gelisah. Saat Siti melangkah di dekat pos ronda, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang terdengar jelas, meskipun suara itu sangat lembut dan samar. Awalnya, dia mengira itu hanyalah bayangannya, tetapi saat dia mendengar suara bisikan itu lagi, Siti merasa bahwa suara itu memanggil namanya. Siti, Siti, jaga pos ronda. Siti merasa tubuhnya kaku. Langkah kakinya terhenti di tempat, namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin yang terdengar aneh. Tetapi saat dia berbalik untuk melanjutkan perjalanan, dia melihat sebuah bayangan di dalam pos ronda. Bayangan itu hanya tampak samar, seperti seorang pria yang sedang berdiri dengan tubuh tegak dan seragam hansip yang dikenakan dengan rapi. "Pak Amir," gumam Siti dalam hati. Namun saat dia mencoba mendekat, bayangan itu hilang begitu saja, seolah menguap di udara malam yang pekat. Siti pun berlari pulang dengan cepat, merasa tercekik oleh ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu kejadian malam itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa sedang terjadi di pos ronda itu. Keesokan harinya, Siti menceritakan apa yang ia alami kepada suaminya, Edi, yang langsung merasa khawatir. Edi, yang awalnya skeptis terhadap cerita-cerita mistis, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pos ronda. Ia mendengar beberapa warga desa yang lain juga mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara langkah kaki, melihat bayangan bergerak di dalam pos, bahkan ada yang merasa seperti diawasi oleh seseorang meskipun tidak ada yang berada di sana. Edi, yang merasa penasaran, memutuskan untuk pergi ke pos ronda malam itu. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, dia membawa kamera ponsel dan alat perekam suara untuk mencoba menangkap apapun yang mungkin bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang menakutkan itu. Saat malam mulai menyelimuti desa, Edi berjalan menuju pos ronda dengan hati yang berdebar. Hanya ada suara desiran angin yang menemani langkahnya. Ketika dia tiba di depan pos ronda, Edi berhenti dan memeriksa sekelilingnya. Tidak ada yang terlihat aneh, hanya pos ronda yang kosong. Edi kemudian duduk di salah satu kursi yang tersedia di luar pos ronda dan menunggu, sambil terus memerhatikan pos yang tampak sepi itu. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Suara desisan yang sebelumnya lembut, kini berubah menjadi berisik. Angin itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang bergerak di udara. Edi menoleh ke arah pintu pos ronda dan melihat bayangan seseorang yang berdiri di dalamnya, mengenakan pakaian hansip. Namun, kali ini, bayangan itu lebih jelas. Sosok itu tampak tinggi dan tegap, seperti Pak Amir. Wajahnya samar, namun Edi bisa melihat bahwa sosok itu sedang berdiri dengan kaku, tidak bergerak sedikit pun. Edi merasa ada yang tidak beres. Ini pasti bukan halusinasi, pikirnya. Ia memutuskan untuk mendekat dan mencoba merekam dengan kamera ponselnya. Namun, saat dia menyalakan kamera, sosok itu mendadak menghilang. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Semua kembali seperti semula, hanya kesunyian yang mengisi udara malam. Tapi Edi tidak berhenti. Ia tetap duduk di sana, menunggu lebih lama lagi. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat mulai terdengar. Langkah itu semakin dekat, semakin jelas,
seperti ada seseorang yang sedang berjalan menuju pos ronda. Edi menoleh dan melihat bayangan itu lagi, kali ini lebih dekat. Sosok itu dengan seragam hansip yang dikenakan mulai mendekat ke arah Edi. Wajahnya yang samar-samar kini tampak lebih nyata, seolah menghadap Edi dengan pandangan yang tajam. "Jaga pos ini." Suara itu terdengar keras, namun tidak berasal dari mulut sosok tersebut. Suara itu seperti berbisik dalam pikiran Edi, begitu nyata dan menakutkan. Edi yang ketakutan setengah mati langsung berlari menjauh dari pos ronda. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terengah-engah, dan kakinya hampir tidak bisa menginjak tanah karena ketakutan yang begitu mendalam. Esok harinya, Edi menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Namun, meskipun mereka merasa takut, banyak yang masih merasa ragu dan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kejadian tersebut. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh, namun tidak ada yang berani memastikan apakah itu benar-benar arwah Pak Amir atau hanya permainan pikiran mereka. Beberapa orang bahkan mulai beranggapan bahwa kejadian ini hanyalah ilusi atau mitos yang dibesar-besarkan. Namun, satu hal yang pasti, pos ronda yang dulunya dianggap sebagai tempat yang aman, kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan misteri. Semua orang merasa bahwa ada yang sedang menjaga pos itu, bukan lagi Pak Amir yang hidup, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan yang tak bisa mereka pahami. Sosok itu ada, dan mereka yang berani melintas di dekat pos ronda harus siap menghadapi kehadiran yang tak kasat mata, yang mungkin tak akan pernah mereka lupakan. Desa Karangrejo semakin berubah setelah malam itu. Sejak Edi menceritakan pengalamannya, warga desa mulai berbisik-bisik tentang keberadaan sosok hansip yang seharusnya sudah meninggal. Banyak yang mulai merasa takut untuk keluar malam, dan tak sedikit dari mereka yang menghindari pos ronda. Namun, meskipun banyak yang merasa khawatir, ada juga beberapa orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis tersebut. Salah satunya adalah Dika, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah bekerja selama beberapa bulan. Dika dikenal sebagai orang yang rasional dan tidak mudah percaya dengan hal-hal gaib. Saat ia mendengar tentang kejadian-kejadian yang menimpa warga desa, ia hanya menganggapnya sebagai kebetulan atau mungkin hanya permainan pikiran semata. Pada suatu malam, setelah beberapa hari dari kejadian yang menimpa Edi, Dika memutuskan untuk membuktikan sendiri apakah semua cerita itu benar adanya. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada arwah hansip yang menjaga pos ronda dan bahwa semua yang terjadi hanyalah akibat ketakutan berlebihan yang disebabkan oleh cerita-cerita yang beredar di desa. Dengan rasa percaya diri, Dika berangkat menuju pos ronda sekitar pukul 2 dini hari. Ia membawa senter dan kamera ponsel untuk merekam segala sesuatu yang ia temui, jika ada. Jalanan desa yang gelap dan sunyi terasa mencekam, tetapi Dika tetap melangkah dengan tegas. Ketika ia tiba di depan pos ronda, tidak ada yang tampak aneh. Pos ronda itu tampak biasa, seperti biasa, tanpa adanya tanda-tanda kehadiran sesuatu yang mencurigakan. Namun, Dika merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa dingin yang menyelubungi tubuhnya, meskipun udara malam tidak terlalu dingin. Suasana sekitar terasa begitu sepi, dan Dika mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri beberapa meter dari pintu pos ronda sambil memeriksa sekelilingnya. Tidak ada suara selain hembusan angin yang berdesir melalui celah-celah pepohonan. Dika memutuskan untuk masuk ke dalam pos ronda. Langkah kakinya perlahan menuju pintu yang tertutup rapat. Ia membuka pintu itu dengan hati-hati
dan begitu ia melangkah masuk, bau apek dan lembab langsung menyergapnya. Suasana di dalam pos ronda terasa sangat gelap dan hanya sinar dari senter yang ia pegang yang memberi sedikit cahaya. Semua barang di dalam pos ronda tampak berdebu dan terabaikan. Namun, ada sesuatu yang membuat Dika merasa tidak nyaman. Di sudut ruangan ada sebuah kursi yang terlihat lebih terpakai dari yang lain. Kursi itu terletak di dekat meja kecil, tempat biasanya Pak Amir duduk untuk berjaga. Namun yang membuat Dika terkejut, kursi itu terlihat bergerak sedikit, seolah-olah baru saja dipakai oleh seseorang. Dika berusaha menenangkan dirinya dan melanjutkan pencariannya, berkeliling di dalam pos untuk memastikan tidak ada apa-apa yang aneh. Namun, begitu ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang tak dapat ia jelaskan. Di sudut ruangan yang lebih gelap, terlihat sebuah bayangan yang berdiri tegak. Bayangan itu mengenakan pakaian hansip dan postur tubuhnya sangat mirip dengan Pak Amir. Dika merasa darahnya membeku. Ia mencoba untuk tidak panik dan berusaha mendekat, tetapi langkah kakinya terasa begitu berat, seolah ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Saat Dika semakin mendekat, sosok itu perlahan mulai bergerak tanpa suara. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Dika, dan meskipun wajahnya samar, Dika bisa merasakan bahwa itu bukanlah manusia biasa. Itu adalah arwah yang tidak tenang, yang masih terjebak di pos ronda. Dengan ketakutan yang semakin menguasai dirinya, Dika segera mundur dan berlari keluar dari pos ronda, tidak berani menoleh ke belakang. Di luar, udara malam yang sebelumnya terasa normal, kini terasa begitu berat. Dika berlari secepat mungkin, hingga akhirnya ia sampai di rumahnya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu apa yang baru saja ia alami bukanlah imajinasi atau halusinasi. Ia baru saja bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Keesokan harinya, Dika menceritakan apa yang ia alami kepada teman-temannya dan warga desa. Mereka semua terdiam mendengarkan ceritanya, tak tahu harus berkata apa. Bagi sebagian orang, apa yang dikatakan Dika terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Namun bagi yang lain, itu hanya memperkuat keyakinan mereka bahwa pos ronda memang dihuni oleh arwah Pak Amir. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi yang terjadi setelah peristiwa itu. Beberapa malam kemudian, setelah Dika mengungkapkan pengalamannya, suara langkah kaki yang terdengar di sekitar pos ronda menjadi semakin jelas. Warga desa yang berani melintas di sana mengatakan bahwa mereka merasakan kehadiran yang semakin nyata. Mereka mendengar bisikan yang sama seperti yang dialami Siti. Bisikan yang memanggil nama mereka, mengingatkan mereka untuk menjaga pos ronda. Lama-kelamaan, desas-desus semakin berkembang. Warga desa mulai merasa bahwa pos ronda benar-benar dijaga oleh arwah Pak Amir, atau bahkan lebih dari itu, sebuah entitas yang lebih gelap dan lebih kuat yang ingin menjaga pos itu tetap kosong dan tak terganggu. Mereka merasa bahwa jika ada yang berani datang, maka mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk lagi. Namun, apakah itu benar-benar arwah Pak Amir, ataukah sesuatu yang lebih mengerikan lagi yang telah mengambil alih pos ronda? Dan siapa yang akan berani mengungkap kebenaran ini jika mereka tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat menakutkan? Hari-hari di desa Karangrejo semakin gelap dan penuh ketegangan setelah kejadian-kejadian aneh yang melibatkan pos ronda. Banyak warga yang merasa takut untuk keluar malam, dan mereka yang sebelumnya biasa melewati jalan dekat pos ronda kini menghindarinya. Suasana di desa yang dulu damai dan tenang kini berubah
menjadi sebuah tempat yang penuh dengan bisikan-bisikan tentang arwah Pak Amir yang tidak tenang. Bahkan, anak-anak pun sudah dilarang untuk bermain dekat pos ronda karena konon katanya ada sesuatu yang mengintai di sana. Namun, ketakutan ini tidak membuat semua orang mundur. Beberapa orang yang merasa penasaran dan ingin mencari kebenaran masih berani mendekati pos ronda, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang penuh dengan misteri dan teror. Salah satunya adalah Rudy, seorang pemuda yang baru saja menikah. Ia merasa bahwa cerita-cerita yang beredar tentang pos ronda hanya tahayul belaka dan tidak ada yang perlu ditakuti. Rudy bertekad untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan di pos ronda itu. Pada malam itu, Rudy memutuskan untuk pergi ke pos ronda. Ia ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan membuat warga desa merasa lebih tenang. Ia membawa kamera dan alat perekam suara, berencana untuk merekam segala sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di pos ronda. Namun, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, rasa takut mulai merayap perlahan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya dan jalanan desa tampak lebih sepi. Saat Rudy tiba di depan pos ronda, suasana malam itu terasa sangat sunyi. Bahkan, suara jangkrik yang biasanya terdengar keras kini hilang. Ia menoleh ke sekitar, hanya melihat bayangan pohon-pohon besar yang bergerak diterpa angin. Tanpa ragu, Rudy melangkah masuk ke dalam pos ronda. Pintu kayu yang berderit pelan membuatnya sedikit terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Di dalam pos ronda, suasananya sangat berbeda dengan yang ia bayangkan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Bau apek dan lembab memenuhi udara, dan kursi serta meja di dalam pos terasa sangat kotor, seakan-akan tak ada yang pernah membersihkannya selama berbulan-bulan. Namun, yang membuat Rudy merasa tidak nyaman adalah rasa dingin yang sangat mencengkeram tulangnya. Rudy mencoba untuk menenangkan diri. Ia duduk di kursi yang berada di dekat meja tempat biasanya Pak Amir berjaga. Ia mulai mengatur kamera dan perekam suara, mencoba menangkap setiap suara yang mungkin terjadi. Namun, saat ia duduk dan menunggu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki mulai terdengar, perlahan dan berat, seperti seseorang yang sedang berjalan mendekatinya. Rudy menoleh ke arah pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti ruangan. Namun, suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Rudy merasa tubuhnya mulai kaku, namun ia berusaha untuk tetap fokus pada kameranya. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di belakangnya, seperti seseorang yang berdiri tanpa bergerak. Rudy berbalik cepat dan melihat bayangan gelap di sudut ruangan. Bayangan itu berdiri tegak, mengenakan seragam hansip. Rudy merasa seluruh tubuhnya membeku. Wajah dari sosok itu tidak terlihat jelas, namun ia bisa merasakan bahwa itu adalah sosok yang sama seperti yang dilihat oleh Siti dan Dika, Pak Amir. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan pandangan kosong yang menatap lurus ke arahnya. Jaga pos ronda. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini jauh lebih keras dan lebih nyata. Suara itu bukan berasal dari mulut sosok tersebut, melainkan datang dari dalam kepala Rudy. Suara itu begitu kuat dan jelas, membuatnya merasa pusing dan seolah-olah terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Rudy yang ketakutan segera bangkit dari kursinya dan berlari keluar dari pos ronda. Namun, saat ia berlari menuju pintu, bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah mengejarnya. Rudy merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Meskipun ia tidak berani menoleh, hanya suara langkah kaki yang berat yang semakin mendekat.
Setiap kali ia mendengar suara itu, jantungnya semakin berdetak kencang. Ketika ia akhirnya keluar dari pos ronda, udara malam terasa lebih segar, namun rasa takut yang melanda tubuhnya tidak kunjung hilang. Rudi berlari pulang ke rumah, hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan yang mencekam. Begitu ia sampai di rumah, tubuhnya gemetar hebat dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu apa yang ia alami malam itu bukanlah kebetulan atau halusinasi. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Keesokan harinya, Rudi menceritakan apa yang ia alami kepada teman-temannya. Semua orang yang mendengarnya terdiam. Mereka tidak tahu apakah cerita Rudi benar atau hanya sebuah kebetulan. Namun, ada satu hal yang pasti, desas-desus tentang pos ronda yang dihuni oleh arwah Pak Amir semakin kuat. Tidak ada lagi yang berani meremehkan cerita-cerita itu, karena mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat nyata yang menjaga tempat itu. Namun, meskipun Rudi dan warga lainnya merasa takut, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Siapa sebenarnya yang menjaga pos ronda itu? Apakah itu benar-benar arwah Pak Amir? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu di dalam pos? Dan mengapa sosok itu selalu muncul, memanggil nama mereka untuk menjaga pos ronda, seperti sebuah kutukan yang tak bisa dihindari? Malam itu, Desa Karangrejo kembali diliputi oleh ketakutan yang mendalam. Setelah banyak cerita yang beredar tentang sosok arwah Hansip yang menjaga pos ronda, semakin sedikit orang yang berani melintasi jalan di dekatnya. Pos ronda yang dulunya menjadi simbol keamanan, kini berubah menjadi tempat yang dihuni oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan siapapun yang melintasi pos tersebut bisa merasakan keberadaan sesuatu yang mengintai. Namun, ada satu orang yang masih belum puas dengan penjelasan yang beredar. Fikri, seorang pemuda yang dikenal cukup berani dan penasaran dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, memutuskan untuk mencari kebenaran dengan cara yang lebih ekstrim. Ia merasa bahwa pos ronda bukanlah sekadar tempat berhantu, tetapi mungkin ada alasan lebih dalam yang menjelaskan semua kejadian itu. Fikri, yang merasa bahwa arwah Pak Amir hanyalah bagian dari cerita yang berlebihan, memutuskan untuk menghabiskan satu malam penuh di pos ronda. Ia ingin membuktikan bahwa tak ada yang perlu ditakuti dan bahwa semua itu hanyalah mitos yang diciptakan oleh ketakutan kolektif warga desa. Pada malam itu, Fikri datang dengan membawa berbagai peralatan, termasuk kamera canggih dan alat pendeteksi suhu, untuk memantau apakah ada fenomena aneh yang terjadi. Sesampainya di pos ronda, Fikri melihat bahwa suasana malam itu tampak lebih mencekam dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan angin yang biasanya berhembus kencang kini hanya terdengar desisanya yang pelan, seperti bisikan yang datang dari jauh. Pos ronda itu sendiri tampak lebih tua dari yang ia ingat dan kondisi di dalamnya semakin tak terawat. Fikri merasa sedikit cemas, tetapi ia tetap melangkah masuk, bertekad untuk membuktikan ketakutannya salah. Begitu Fikri melangkah ke dalam pos ronda, ia langsung merasakan perubahan suasana. Suasana yang biasanya sunyi itu terasa lebih berat, seperti ada yang menunggu di dalamnya. Ia memutuskan untuk duduk di kursi yang biasanya digunakan oleh penjaga, sambil menyalakan kamera dan alat pendeteksi suhu. Seiring berjalannya waktu, suhu di dalam pos mulai turun drastis. Suhu yang sebelumnya normal tiba-tiba menjadi sangat dingin, seakan ada sesuatu yang menyelimuti udara di sekitar pos. Fikri merasa tubuhnya mulai menggigil. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, ada perasaan aneh yang menyusup dalam pikirannya. Saat ia mengarahkan kamera ke sudut-sudut ruangan,
ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di salah satu sudut gelap, ada bayangan hitam yang tampak bergerak perlahan. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tetapi begitu gelap dan tidak jelas, sehingga sulit untuk dipastikan apakah itu hanya permainan cahaya atau sesuatu yang lebih nyata. Tanpa berpikir panjang, Fikri mencoba untuk mendekati bayangan itu. Namun, begitu ia melangkah, bayangan itu seolah menghilang begitu saja, menguap dalam kegelapan. Fikri yang merasa bingung dan sedikit terkejut, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha menenangkan diri dan terus memantau dengan kamera. Namun, dalam sekejap, ia merasakan tangan yang dingin menyentuh pundaknya. "Jaga pos ronda." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara itu datang dari belakangnya dan begitu mendalam sehingga ia merasakan getaran di tulangnya. Fikri menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan dan bayangan samar yang menari di sudut ruangan. Namun, suara itu tetap terdengar dalam pikirannya, semakin jelas dan memaksa. Ketakutan mulai merayap dalam diri Fikri. Ia berusaha untuk berlari keluar dari pos ronda, tetapi langkahnya terhenti begitu saja. Sebuah kekuatan menahannya di tempat. Pintu yang sebelumnya terbuka lebar, kini terasa terkunci. Ia mencoba menendang pintu itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Pintu itu seakan-akan terjebak dalam waktu dan ruang yang tidak bisa ia mengerti. Tiba-tiba, sosok itu muncul di depan Fikri. Bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini lebih jelas. Itu adalah sosok yang mengenakan seragam hansip, tetapi wajahnya tidak bisa dikenali. Wajah itu tampak seperti sebuah topeng kosong tanpa ekspresi. Matanya yang hitam pekat menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Fikri merasa tubuhnya kaku, seperti terperangkap dalam pandangan mata yang tidak bisa ia hindari. "Jaga pos ronda." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih memaksa dan lebih penuh dengan amarah. Fikri merasa kepalanya mulai berputar dan tubuhnya terasa semakin lemah. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci di tenggorokannya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok itu bukan hanya arwah Pak Amir. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang telah menguasai pos ronda dan menunggu kedatangan orang-orang yang berani mengganggunya. Sosok itu adalah penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Fikri mencoba sekali lagi untuk berlari, namun kali ini kakinya terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, sosok itu mendekat dengan langkah pelan, dan Fikri merasa seluruh dunia mulai berputar. Suara langkah itu terdengar lebih jelas, semakin keras, seperti langkah seseorang yang mendekat untuk menghabisi. Ketika Fikri akhirnya bisa membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya sudah berada di luar pos ronda. Pos ronda itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi perasaan takut dan teror yang ia rasakan tidak bisa hilang. Ia merasa bahwa dirinya baru saja diberi peringatan yang sangat jelas. Warga desa Karangrejo sudah tidak asing lagi dengan bisikan-bisikan yang beredar tentang pos ronda. Cerita tentang sosok hansip yang tidak pernah meninggal, yang menjaga pos ronda dengan tangan yang dingin dan pandangan kosong, telah membuat banyak orang merasa ngeri. Namun, bagi mereka yang belum mengalaminya, kisah-kisah itu tetap terdengar seperti mitos belaka. Sampai akhirnya, semua yang pernah mendengar cerita itu pun merasakan betapa nyata ancaman yang menyelimuti pos ronda.
Hari-hari setelah Fikri mengalami kejadian mengerikan itu, ia tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Bayangan wajah sosok Hansip itu selalu muncul dalam mimpinya, dan suara peringatan yang selalu menggema di dalam pikirannya, "Jaga pos ronda." Semakin menjadi-jadi. Fikri tahu bahwa ia telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita hantu biasa. Ia merasa jika tidak ada yang segera mengungkapkan kebenaran di balik pos ronda itu, maka semua orang di desa akan terjebak dalam kutukan yang tak bisa mereka hindari. Fikri tidak bisa tinggal diam. Meski ketakutan hampir menghancurkan keberaniannya, ia memutuskan untuk kembali ke pos ronda pada malam yang paling gelap. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang telah menimpa desa. Namun, kali ini ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak hanya ingin membuktikan bahwa pos ronda itu dihuni oleh arwah, tetapi juga untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Di malam yang penuh dengan kecemasan itu, Fikri mengajak Dika dan Rudi, dua orang yang juga pernah mengalami peristiwa aneh di pos ronda. Ketiganya berangkat menuju pos ronda dengan tekad yang sama untuk mengungkap misteri ini dan menghentikan teror yang menyelimuti desa mereka. Mereka membawa kamera, alat pendeteksi paranormal, dan sebuah buku tua yang ditemukan di perpustakaan desa. Buku itu menceritakan tentang kisah tragis yang terjadi di desa beberapa dekade yang lalu dan sepertinya ada kaitannya dengan pos ronda. Saat mereka tiba di pos ronda, suasana malam itu sangat mencekam. Suara langkah kaki mereka terdengar sangat keras di jalanan yang kosong dan angin malam yang berdesir membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu mereka memasuki pos ronda, ketiganya merasakan tekanan yang luar biasa. Suasana di dalamnya terasa sangat berbeda. Seolah-olah waktu terhenti dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mulai membaca dari buku tua itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang telah terjadi. Buku itu menceritakan tentang Pak Amir, seorang hansip yang sangat setia menjaga pos ronda. Namun, pada malam tertentu, Pak Amir tewas dalam sebuah kecelakaan tragis yang terjadi di dekat pos ronda. Setelah kematiannya, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan jiwanya. Namun, beberapa bulan setelah kematiannya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dan sosok Pak Amir terlihat di pos ronda, seolah menjaga tempat itu meskipun tubuhnya sudah tidak ada. Buku itu juga mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ternyata ada sebuah kutukan yang melingkupi pos ronda. Kutukan itu berasal dari sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh pendahulu desa untuk melindungi desa dari ancaman luar. Namun, karena kesalahan dalam pelaksanaan ritual, kutukan itu malah menjadikan pos ronda sebagai tempat yang tidak bisa dijauhi oleh arwah-arwah yang terjebak. Dan Pak Amir, yang dahulu merupakan penjaga pos ronda, tidak terkecuali. Saat Fikri membaca bagian itu, ia merasakan sebuah getaran yang kuat di seluruh tubuhnya, seperti sebuah suara yang menuntut perhatian mereka. Dan tiba-tiba, sosok yang mereka takuti muncul di hadapan mereka. Bayangan hitam yang mengenakan seragam hansip itu berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya yang kosong menatap ketiganya dengan tatapan yang begitu menakutkan. Suara yang sama yang mereka dengar sebelumnya kini terdengar lebih keras dan lebih penuh dengan amarah. "Jaga pos ronda." Suara itu menggema dalam ruang kecil pos ronda, membuat seluruh tubuh mereka merinding. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan arwah Pak Amir, tetapi dengan kutukan yang jauh lebih kuat dan lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Namun, ketiga pemuda itu tidak mundur.
mereka memutuskan untuk menghadapi kutukan itu dengan cara mereka sendiri. Dengan membaca mantra dari buku itu, mereka berharap bisa menghentikan kutukan yang mengikat pos ronda. Namun, saat mereka selesai membaca mantra, sosok Hansip itu bergerak mendekat, seolah tidak terpengaruh oleh usaha mereka. "Kalian tidak bisa lari." Suara itu terdengar begitu dalam dan mengerikan, membuat mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Akhirnya, dalam keputusasaan, Fikri yang memimpin pembacaan mantra berteriak, "Kami akan menghentikanmu. Pos ronda ini tidak akan lagi menjadi tempat kutukan." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan dan sosok Hansip itu menghilang dalam sekejap, disertai dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Ketiganya terjatuh, tubuh mereka terasa lemas karena kelelahan dan ketakutan. Ketika mereka membuka mata, pos ronda itu tampak biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Sosok Hansip itu sudah menghilang dan udara di sekitar mereka terasa lebih ringan. Fikri, Dika, dan Rudi berdiri dengan gemetar, tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal biasa. Namun, mereka juga tahu bahwa kutukan itu akhirnya telah berakhir. Setelah kejadian itu, pos ronda tidak lagi dihuni oleh arwah Pak Amir, dan desa Karangrejo kembali menjadi tempat yang damai. Namun, meskipun mereka berhasil mengakhiri kutukan itu, mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Setiap malam, Fikri, Dika, dan Rudi masih sering terbangun dengan perasaan takut yang tak terelakkan. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan, dan terkadang lebih baik untuk tidak menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di balik kegelapan. Kisah ini mungkin sudah berakhir, tetapi rasa takut yang ditinggalkan oleh pos ronda dan kutukan yang menghantui tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah kutukan itu berakhir, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi jika seseorang kembali mengganggu tempat itu. Arwah Hansip Pak Amir mungkin sudah pergi, tetapi misteri pos ronda akan tetap ada selamanya dalam ingatan mereka. Terima kasih telah mengikuti kisah horor misteri tentang arwah Hansip di pos ronda ini. Jika kamu merasa terhibur, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menegangkan lainnya. Ingat, terkadang kebenaran yang paling mengerikan adalah yang tak bisa dijelaskan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap berhati-hati. Karena siapa yang tahu, arwah masih bisa ada di sekitar kita.